Hai, nama aku Macy dan umurku 17 tahun. Beberapa bulan lalu aku menemukan rekaman diriku selama puluhan tahun di tumpukan rahasia ayahku. Saat aku lihat itu, hidupku berubah selamanya. Sepanjang hidupku, aku hanya tinggal sama ayahku. Sejak kecil, sahabatku Riley sering datang ke rumahku setiap saat. Dari dulu dia itu anak yang lebih bandel dan itu nggak berubah waktu kami masuk SMA. Tapi ada satu hal yang berubah waktu kami sudah besar, yaitu ayahku. Dia mulai jadi aneh setiap saat. Dia sering minta kami foto bareng. Aku merasa bersalah karena menolak perhatian dia terus-menerus, tapi aku butuh ruang. Suatu hari, waktu kelas 3, Riley ajak aku ke pesta bersamanya. Seperti biasa, ayahku bilang aku nggak boleh pergi karena dia nggak percaya kalau aku pulang kemalaman. Nah, aku bangga sama apa yang aku lakukan selanjutnya. Tapi, aku menyelinap keluar waktu ayahku tidur. Aku nggak membuat satupun suara, dan aku tahu aku bakal aman selama aku balik sebelum kemalaman. Besoknya, ayahku memanggilku ke dapur dan bilang aku dihukum karena kabur keluar. Aku nggak tahu gimana ayahku tahu. Ayahku menyuruh aku membersihkan rumah. Selagi ayahku kerja, aku mulai membersihkan. Aku bosan keterlaluan, tapi itu berubah waktu aku membersihkan debu di sebuah foto. Aku menyenggol bingkainya hingga jatuh dan waktu pecah, aku nggak percaya apa yang aku lihat. Kamera rahasia kecil keluar dari bingkainya. Aku mulai melihat lebih dekat semua barang di ruang tamu. Ada kamera di TV, di jam, bahkan di alarm pendeteksi asap. Semakin dekat aku lihat, semakin cepat jantungku berdegup. Kenapa ayahku punya kamera di seluruh bagian rumah? Aku menemukan lagi di lorong, di dapur, di halaman dekat kolam renang. Jelas, ayahku melihat aku kabur dari kamera ini. Tapi, apalagi yang sudah dia lihat? Aku pernah ciuman sama cowok di rumah. Aku pernah nari hanya dengan pakaian dalam di dapur. Bayangan ayahku melihat semua ini membuatku mual. Aku menghabiskan beberapa jam merencanakan apa yang mau aku bilang. Di kepalaku, semua terdengar baik. Tapi waktu dia keluar dari pintu, aku nggak bisa melihat ke arahnya. Semua keberanianku keluar dari badanku seperti balon yang mengempis. Aku nggak berani menghadapinya. Besoknya, saat aku sedang bersih-bersih, aku melihat sesuatu yang akan merubah segalanya. Di laci, aku menemukan thumb drive. Waktu aku colok ke dalam komputer, jantungku berhenti. Ini semua rekaman Riley dari kamera tersembunyi. Rekaman dia menari di dapur, dia memelukku. Aku dan dia menyanyi dan main-mainan bareng. Aku mau muntah waktu aku lihat itu. Ada ratusan video. Waktu aku scroll, aku sadar video ini sudah ada bertahun-tahun. Beberapa direkam dengan camcorder lama waktu kami masih kecil. Ada rekaman aku dan Riley main sprinkler, rekaman aku dan Riley di pesta ulang tahun. Lalu aku sadar nama file beberapa video adalah terpakai. Itulah saatnya kepalaku mulai berputar. Apa yang digunakan di video ini? Aku mulai berpikir kalau mungkin ayah menjualnya atau post ini di suatu tempat. Kegelisahanku mulai meningkat. Aku merasa diriku penuh amarah, takut dan jijik. Aku bahkan gak mikir. Aku langsung naik mobil dan pergi ke rumah Riley. Saat aku tunjukkan rekamannya, dia langsung pucat pasi. Kami nggak tahu apa yang dia lakukan dengan rekaman itu, tapi kami tahu apapun itu pasti nggak bagus. Dia yakin kalau ayahku pasti jual rekamannya di suatu website, dan makin sering dia bilang gitu, aku jadi makin percaya. Kami pikir kami nggak bisa diam saja dengan foto ini. Kami harus melakukan sesuatu dan kami harus lakukan itu sekarang. Dengan penuh amarah, kami pergi ke kantor ayahku. Perjalanan di lorong itu momen paling menegangkan dalam hidupku. Apa yang akan aku bilang padanya? Apa yang akan aku bilang padanya? Semua keteganganku hilang waktu aku lihat wajahnya. Semua ketakutan itu berubah jadi amarah. Aku mulai teriak ke dia. Bertanya apa maksud dari rekaman mengerikan itu. Berapa lama dia memerhatikan aku? Semua orang di kantor menatap ke arah kami dan ayahku bergumam. Berpikir apa yang harus dia bilang. Aku tahu aku mungkin menghancurkan hidupnya, tapi aku nggak bisa berhenti. Air mata mengalir di pipiku. Orang-orang bisa dengar teriakanku dari kejauhan.
Waktu aku berhenti berteriak beberapa saat, semua orang di kantor melihat ayahku dengan jijik. Mereka saling berbisik satu sama lain. Beberapa bahkan mendekatiku untuk menenangkan dan mendukungku. Waktu ayahku mau mengajakku keluar gedung untuk bicara, rekan kerjanya menaruh kursi di depan pintunya, jadi ayahku nggak bisa pergi. Sekarang ayahku menangis. Dia memohon semua orang untuk mendengarkannya. Tapi setelah semua yang aku bilang, nggak ada yang mau mendengarkannya. Salah satu rekannya menghubungi polisi. Awalnya aku nggak mau melibatkan mereka. Tapi aku sadar kalau ayahku memang menyimpan rekaman kami. Dia perlu bicara sama mereka. Beberapa menit kemudian, polisi menggedor pintu untuk masuk dan berbicara dengan ayahku. Mereka menanggapi hal ini dengan sangat serius. Tidak ada keraguan sama sekali waktu mereka masuk. Mereka menahan ayahku ke lantai dan memborgolnya. Aku nggak tega. Aku menutup mataku dan balik badan. Sedih karena hidupku bisa ada di titik ini. Kalau ayahku masuk penjara, apa yang terjadi padaku? Ayahku yang tergeletak di lantai sambil diborgol memohon pada polisi untuk mendengarkannya. Dia bilang ini semua salah paham. Ayahku bilang dia perlu menunjukkan kami apa gunanya rekaman itu. Dengan ragu, polisi memperbolehkan ayahku berdiri dan mengarahkannya ke laptop. Dia bilang ke polisi untuk klik video bertuliskan wisuda. Waktu dinyalakan di layar, aku bingung banget. Itu rekaman aku dan Riley bermain saat kecil dan perlahan menunjukkan kami tumbuh bersama. Rekaman ini dimainkan bersama dengan musik dan puisi yang manis mengenai tumbuh dewasa dan pentingnya pertemanan. Sesaat, aku lupa kalau rekaman itu diambil dengan kamera rahasia. Pandanganku lekat pada layar laptop dan aku hanya bisa menonton perjalanan hidupku bersama sahabatku di sisiku. Ayahku menjelaskan kalau dia merekam kami bertahun-tahun untuk membuat video wisuda untuk kami. Dia melihat Riley bagi anaknya sendiri. Dia tahu saat wisuda, aku akan sedih karena ibuku nggak ada di sana. Jadi dia memikirkan ide ini bertahun-tahun lalu. Sejak aku menolak untuk difoto, ayah memasang kamera rahasia. Dia tahu itu salah, tapi dia nggak mau rekaman bertahun-tahun ini hilang begitu saja. Dia ingin aku punya sesuatu yang bisa aku tonton kembali waktu aku di usianya. Dan juga dia ingin sesuatu yang bisa ia tonton kembali waktu aku pergi meninggalkan rumah. Lautan emosi menghantamku secara bersamaan. Aku merasa lega, bersalah, dan dikhianati. Polisi bilang ayahku harus menurunkan kameranya. Merekam orang tanpa pengetahuan mereka itu tidak benar. Mereka melepas borgol ayah dan pergi waktu menyadari kalau ini memang hanya salah paham. Aku menjelaskan ke ayah kalau dia telah melanggar privasiku. Aku manusia yang punya hak untuk memilih kapan dan di mana aku mau difoto. Ayahku meminta maaf dan memelukku. Dia tahu yang dia lakukan salah dan dia minta maaf karena melakukan itu. Untungnya, semua orang di kantor meminta maaf pada ayahku. Ayah bilang dia nggak menyalahkan mereka, dan dia bersyukur mereka berusaha membantuku, atau itu yang mereka kira. Aku harap aku bicara dengan ayahku lebih awal tentang hal ini, dan aku harap dia bicara padaku lebih awal juga. Komunikasi itu penting dalam keluarga, dan kami yang nggak berkomunikasi hampir membuat semuanya hancur. Sekarang, aku dan ayahku sangat terbuka tentang semuanya, dan hubungan kami menjadi amat sangat baik.